Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ulama dunia dan ulama akhirat serta perbedaan di antara keduanya, beserta juga dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa manusia itu dibagi kepada 4 golongan. Ada golongan orang yang alim dan dia mengetahui kalau dirinya alim. Ada golongan orang yang alim tapi dia tidak tahu kalau dirinya alim. Ada orang yang jahil tapi dia tahu kalau dirinya jahil, dan ada orang yang jahil tapi tidak tahu kalau dirinya itu jahil. Dan 4 golongan ini hampir setiap hari bisa kita saksikan di sekeliling kita, dan kita berharap kepada Allah semoga kita tidak termasuk khususnya pada golongan yang keempat. Kalau golongan keempat ini golongan yang agak sulit diberikan nasihat, sulit diajarkan, sulit disampaikan kebaikan dan kebenaran. Mereka cenderung menolak, cenderung tidak mau mendengar, dan selalu menganggap bahwa dirinya lebih benar, selalu menganggap dirinya lebih tahu daripada yang lain. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali di mana beliau mengutip perkataan dari ulama besar lainnya. Beliau berkata, wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ini ulama besar dari Kufah. Beliau hidup semasa dengan Imam Hanafi. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi disebutkan bahwa ada orang yang bertanya, siapakah yang lebih alim antara Sufyan ats-Tsauri dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi? Lalu dijawab bahwa Sufyan ats-Tsauri lebih alim dalam bidang ilmu hadis, dalam urusan hadis, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih alim dalam bidang fikih. Nah, ini dalil bahwa orang yang ngerti ilmu hadis belum tentu ngerti fikih. Oh, saya belajar fikih dari hadis, nggak mungkin, mustahil. Nah, sekarang kan ada orang mengatakan begini, tidak perlu kita mempertimbangkan ataupun membaca kitab para ulama. Itu ada yang mengatakan begitu, Pak. Tapi tidak saya sebutkan siapa. Tidak perlu kita membaca kitab para ulama. Karena kalau belajar hukum itu langsung kepada hadis Nabi SAW. Yang disebutkan terkait dengan Imam Sufyan ats-Tsauri dengan Imam Abu Hanifah, mungkin itu kakinya kotor, mungkin mohon di ini. Baik, kita lanjutkan. Perkataan yang menunjukkan Sufyan ats-Tsauri itu lebih alim dalam ilmu hadis, sedangkan Abu Hanifah lebih alim dari Sufyan ats-Tsauri dalam ilmu fikih, itu menunjukkan alim dalam bidang hadis belum tentu alim dalam bidang fikih. Sebagaimana alim dalam bidang fikih belum tentu alim dalam bidang hadis. Karena ini 2 disiplin ilmu yang berbeda. Maka Ibnul Mubarak mengatakan, kalaulah bukan karena Imam Hanafi, aku pasti akan tersesatkan. Karena beliau belajar hadis tapi tidak belajar fikih. Ibnul Mubarak
belajar fikihnya kepada Imam Hanafi, yang menunjukkan orang yang hanya belajar hadis tidak belajar fikih, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah hukum. Bagaimana kita cara misalkan ingin membuat atau menetapkan suatu hukum hanya dengan membaca sebuah hadis, apalagi kalau kita yang tidak bisa bahasa Arab, yang notabene-nya sangat mengandalkan terjemahan. Nah, ini lebih mengerikan. Jadi tentu dalam hal ini dibutuhkan kaidah-kaidah khusus. Saya ambil satu contoh yang paling sederhana saja. Di dalam fikih Islam itu ada banyak sekali perubahan hukum. Jadi mempunyai hukum asal dan juga ada hukum perubahan. Di antara hukum asal dan hukum perubahan itu adalah kalau misalkan kita tinggal di tempat kita sekarang ini, di negeri kita, maksudnya di negeri, di rumah sendiri, tidak keluar sebagai musafir, kita hanya sebagai mukim, itu boleh membasuh kasut. Pernah dengar Pak membasuh kasut? Membasuh kasut itu artinya pakai sepatu, berwuduknya tidak usah dibuka. Tidak usah dibuka. Dan dibolehkan hanya dalam kurun waktu sehari semalam saja. 24 jam. Jadi kalau misalkan saya pakai jam 8 malam berarti berakhir di jam 8 malam besok. Masuk jam 8 malam besok berakhir. Tapi ada syarat. Syaratnya wajib bersuci terlebih dahulu. Wajib wudhu. Setelah wudhu cuci kaki, baru pakai kasut, pakai sepatu, jangan dibuka-buka. Kalau dibuka batal. Boleh 1 hari 1 malam. Sholat pakai sepatu, tidur pakai sepatu semua. Jadi ketika mengambil wudhu nggak usah buka sepatunya, cukup 3 kali di atas sepatu saja. 3 kali. Usap 3 kali ambil air. Itu namanya mashul khuf, membasuh kasut. Nah, itu caranya. Nah, tapi kalau dalam perjalanan itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dibolehkan. Nah, tapi kalau misalkan kita sekarang di sini agak sulit untuk praktek itu. Apalagi kalau 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam kita pakai kasut, nggak pakai sepatu, nggak buka-buka, masuk ke masjid sholat, marah DKM-nya. Nah, jadi mungkin agak sulit. Beda dengan dulu itu Pak, masjidnya itu tanah. Masjid Nabawi itu dulu masa Rasulullah tanah. Nah, jadi gampang saja kalau pakai kasut, tidak usah dibuka-buka. Nah, seperti itu. Lihat perubahannya. 1 hari 1 malam sebagai mukim, 3 hari 3 malam pada saat musafir. Dan sekarang semua rukhsah, keringanan-keringanan seperti itu diberikan dalam agama banyak sekali. Salat kalau misalkan musafir bisa dijamak, bisa diqasar. Kemudian bisa nggak sholat Jumat tuh. Ya kan? Musafir kan kita bisa tidak hadir sholat Jumat. Cukup sholat duhur pada saat musafir itu. Keringanan. Cuma persoalannya kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan boleh melakukan qasar, boleh melakukan jamak. Apakah itu sudah menyelesaikan masalah? Belum. Kenapa? Bagaimana jika saya melakukan perjalanannya tapi perjalanannya adalah perjalanan maksiat? Contoh, saya dengar misalkan di Lampung lagi banyak durian. Jadi saya sengaja berangkat ke Lampung untuk nyuri durian orang Lampung. Pada saat saya berangkat, Lampung itu kan jaraknya sudah cukup buat jamak dan qasar. Saya berangkat ke Lampung mau nyuri durian orang Lampung. Nah, begitu sudah sampai batasan di mana saya boleh jamak dan qasar, tetap tidak boleh jamak, tetap tidak boleh qasar. Kenapa? Karena perjalanan maksiat. Rukhsah diberikan oleh Allah atas dasar kebaikan. Perjalanan maksiat menghilangkan keringanan dalam agama. Orang tersebut wajib sholat Jumat. Orang tersebut tidak bisa qasar sholat. Orang tersebut tidak bisa jamak sholat. Orang tersebut tidak bisa sholat sunat di atas tunggangan. Bahkan kalau Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki mengatakan tidak boleh mengambil tayamum untuk wudu kecuali waktunya sudah mepet. Kalau perjalanan maksiat. Tapi apakah ini sudah selesai? Belum.
ternyata ada term berbeda antara perjalanan maksiat dengan bermaksiat dalam perjalanan. Jadi al-asi bi safarihi dengan al-asi fi safarihi. Itu dua hal yang berbeda. Huruf ba dengan huruf fa membedakan makna. Al-asi bi safarihi itu perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Tapi kalau fi safarihi dia bermaksiat dalam perjalanan. Saya berangkat ke Bandung. Tujuannya mengunjungi saudara, tapi di tengah jalan saya melakukan kesalahan. Nah, kesalahan yang saya lakukan itu perjalanan maksiat di dalam perjalanan. Tapi perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Orang yang seperti itu masih boleh jamak salat, masih boleh qasar salat, masih boleh tidak salat Jumat. Bagaimana cara memahami ini kalau cuma hanya sekedar hadis doang? Bagaimana caranya? Bapak baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gak akan ketemu yang model begini. Itulah sebabnya kenapa orang yang belajar hadis belum tentu alim dalam bidang fikih. Orang belajar fikih belum tentu alim dalam bidang hadis. Kalau saya bahasakan, hadis ini orang farmasi, Pak. Hadis ini orang farmasi, fikih ini dokternya. Dokter kalau tidak punya farmasi dia nggak bisa. Kalau ada pasien datang dia nggak ada obatnya yang bisa disuplai ke pasien. Tapi sebaliknya orang farmasi kalau nggak ada dokter obatnya juga nggak bisa disuplai karena nggak ada yang ngobatin. Sama-sama rugi. Makanya orang hadis butuh kepada fikih, orang fikih butuh kepada hadis. Makanya jangan pernah kita berpikir, oh saya belajar hadis saja. Kalau belajar hadis saya bisa menguasai semua ilmu yang lain. Enggak. Saya kuliah jurusan hadis, Pak, di Al-Azhar. Saya spesialisasinya jurusan hadis. Kita ngaji kitab kayak kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kita belajar kitab-kitab hadis seperti karangan Imam Al-Hakim, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Hakim An-Nisaburi pengarang kitab Al-Mustadrak itu beliau juga punya kitab ilmu hadisnya. Tapi kita tetap butuh kepada fikih. Gak bisa hanya ngandalin hadis saja. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kealiman itu sangat tinggi. Kembali kepada pembahasan minggu kemarin bahwa bisa saja kita kemudian tahu suatu bidang ilmu tapi belum tentu tahu bidang ilmu yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Yahtaful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu bakal terjaga karena diamalkan. Kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu baru terjaga kalau dia dilakukan sebuah penjagaan, yaitu diamalkan. Kalau nggak diamalkan, dia mesti berangkat, dia mesti hilang. Karena ilmu hadir untuk memastikan orang yang berilmu itu berbuat. Makanya Allah kasih ilmunya. Begitu dia tidak mengamalkan, Allah cabut kembali ilmunya. Karena Allah tak ridho ilmunya berada di tubuh orang yang tidak beramal. Maka dicabut oleh Allah. Jika ilmu sudah dicabut, apa yang terjadi? Dalam bahasa peribahasa Arab disebutkan, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, manusia bagaikan binatang ternak. Kita sama kambing itu sama derajatnya kalau bukan karena ilmu. Bahkan kalau pakai ayat Al-Quran bisa lebih rendah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Karena binatang ternak tidak sesat. Dia rendah kedudukannya tapi tidak sesat. Babi memang najis tapi tidak sesat. Kenapa? Karena dia tidak ada beban syariat. Maka tidak ada kesesatan pada binatang. Tapi manusia dia bisa sesat, berarti dia bisa lebih rendah dari hewan. Ketika dia rendah daripada hewan, maka tingkat derajatnya sama dengan iblis dan syaitan. Coba perhatikan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah.
Apa yang Allah lakukan? Apakah Nabi Adam disuruh sujud? Disuruh sholat? Apa yang dilakukan oleh Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang diajarkan itu ilmu dulu, bukan disuruh sujud. Artinya apa? Ilmu selalu datang sebelum amal, dan dengan adanya amal, ilmu itu baru terjaga. Kalau tidak, dia pergi. Wa qala Ibnu Mubarak berkata, la yazalul mar'u 'aliman ma talabal 'ilm. Seseorang masih saja disebut sebagai orang alim selama dia masih tetap mencari ilmu. Fa idza dhanna annahu qad 'alim faqad jahal. Apabila dia menganggap dirinya sudah tahu, maka dia sedang berada dalam kebodohan. Makanya dulu kalau kita belajar, kita diajarkan sama guru kita, semakin kita belajar maka semakin bodoh. Kalau semakin belajar semakin merasa tahu, lantas yang tadinya duduk begini sekarang begini, seperti orang fitness, itulah orang bodoh. Makanya saya heran kadang-kadang lihat 1-2 orang baru datang ke pengajian baru 10 kali, itu pun ngajinya mingguan. Ada yang ngajinya per Kamis, ada yang ngaji per Jumat. Begitu 10 kali ngaji, satu kampung salah orang gara-gara dia. Saya heran gitu. Penyakit apa? Dari mana penyakit itu muncul? Orang ada yang ngaji 10 tahun, 15 tahun, dia baru 10 kali ngajinya. 10 kali ngaji, itu pun di majelis taklim cuma 2 jam. 1 jam dengar ceramah, 1 jam bercanda. 2 jam keluar dari majelis taklim setelah 10 kali, semua orang salah, cuma dia yang benar. Saya heran, dari mana ilmu itu berasal? Orang dulu butuh sampai 15 tahun, orang dulu butuh 12 tahun. Kita memang sulit di Indonesia, Pak. Kenapa sulit? Saya sering bilang, saya challenge orang yang belajar ke saya. Jadi murid-murid saya bilang begini, kalau kamu mau terlihat orang alim, syaratnya cuma 1. Pakai gamis, jangan lupa syal, pakai gamis, pakai peci, datang berdiri di saf ke depan. Insya Allah 3 hari jadi ustadz. Itu di Indonesia tuh. 3 hari jadi kiai. Ngaji kagak bisa, biarin. 3 hari insya Allah jadi ustadz, jadi kiai. Kalau nggak ada yang imam, Pak Ustadz silakan. Padahal baca Al-Fatihahnya kagak bisa tuh. Saya bilangin, saya challenge kepada murid-murid saya, kalau kalian nggak percaya, coba cukup 1 minggu saja praktek, paling lama 1 minggu jadi deh kiai beneran. Kenapa? Karena kita melihat casing, ada jenggot jadi orang alim, pakai peci jadi orang alim. Bukan alim itu bukan jenggotnya, bukan gamisnya, bukan syalnya yang panjang, bukan baju kokonya, bukan ilmunya ada kagak, akidahnya ngerti nggak, ilmu hadisnya paham tidak, ilmu Quran dan tafsirnya ngerti tidak, fikihnya bagaimana, ilmu usul fikihnya kuat atau tidak. Itu yang dilihat, itu yang menandakan seseorang itu jadi alim. Jangan tertipu oleh casing. Loh, Pak, HP Cina tuh bagus-bagus banget casingnya. Dulu ada Pak satu jenis, kalau nggak salah Mito, dipakai 6 bulan, insya Allah langsung dimuseumkan. Casingnya mah bagus-bagus, udah nggak ada kayaknya di pasaran sekarang. Kenapa begitu? Karena dia ngelihat casing. Jadi seperti itu, hati-hati. Nah, maka jangan pernah merasa diri alim. Saya tahu, tapi bisa saja di luar sana ada orang yang lebih tahu.
Saya bisa saja ngerti, tapi di luar sana ada yang lebih mengerti. Saya ngerti hadis ini, tapi mungkin dalam masalah ini saya cuma ngerti satu hadis. Orang lain mungkin tahu ada 5 hadis dalam bab itu. Saya cuma tahu 1. Jadi begitu cara nuntut ilmu itu. Makanya orang nuntut ilmu itu nggak sombong. Saya Pak pernah hadiri Maulid Nabi. Saya ngisi Maulid Nabi. Nggak saya sebutkan di mana. Penceramahnya ada 2. Ada satu orang yang setelah saya itu baru keluar dari pesantren, baru tamat pesantren. Weh, lagaknya subhanallah. Saya tegur, nggak boleh kita begitu. Biasa, nggak boleh begitu. Ilmu itu membuat kita jadi padi, bukan jadi sawit terus memanjang ke atas. Enggak. Jadi padi, isinya banyak tapi membungkuk, tidak sombong. Itu begitu tuh. Makanya kalau ada santri, ada yang belajar segala macam, keluar dari majelis taklim, jalannya padahal nggak pernah ke fitness, tapi jalannya begini Pak. Wah, ini kacau tuh. Padahal nggak pernah ikut fitness. Biasanya kan orang ikut fitness karena gede ininya, jadinya jalannya nggak bisa lagi, dia deket nih, makanya jalannya begini. Ini ke majelis taklim pulang jalan begini, ya ini lucu. Ini jadi masalah. Maka orang yang datang ke majelis ini, kita nih semuanya, termasuk saya khususnya yang mengajarkan. Setelah kita keluar dari majelis taklim jadi padi. Jangan sombong. Jangan rendahkan hati kita. Kita bisa benar, orang lain bisa salah. Tapi orang lain juga bisa benar, kita bisa salah. Bagaimana cara supaya kita mencari kebenaran? Kita diskusi, kita dialog, kita bisa berbeda pendapat, kita dialog. Dari dialog itu antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, antara saudara dengan saudara yang sudah dipersatukan oleh Allah dan Rasulnya, kita berbicara dari hati ke hati, kita berganti ilmu, kita bertukar ilmu. Siapa tahu ada yang lebih di sebelah sini, gak ada yang di sebelah sana. Lebih di sebelah sana, gak ada di sebelah sini. Indah kan? Indah seperti itu. Jadi itu lebih indah daripada kemudian kita bersikap merasa diri sudah alim. Ingat, orang kalau sudah menganggap dirinya alim, enggak ada lagi yang lebih alim dari gua di sini. Di kampung ini gua yang paling alim. Nah, itu paling bodoh di kampung itu. Begitu saja cara mengukurnya. Karena orang alim dia tidak menyebut dirinya alim. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Wa qala Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini salah seorang dari kalangan ulama salaf. Hidup di abad kedua Hijriah. Beliau dulunya penjahat, taubat, perampok Pak. Dulunya perampok. Nah, jadi di sini kalau ada Ustadz, saya ini sudah banyak betul dosa saya Ustadz. Penuh bumi Allah ini dengan dosa yang saya lakukan. Apa mungkin Allah sanggup mengampunkan? Nih ceritanya nih. Perampok ulung ditakuti oleh banyak orang. Ngerampoknya nggak pakai geng, nggak kayak di kita di sini. Ada geng-geng motor itu kan, geng motor datangnya 10-20. Enggak, Fudail bin Iyad single player sendiri mainnya. Tapi takut semua orang. Tuh, nggak main kelompok-kelompokan. Tapi taubat, begitu taubat bener-bener Pak taubatnya, jadi ulama besar. Penjahat jadi ulama besar. Coba lihat, namanya menghiasi kitab para ulama. Ilmunya yang beliau sisin tinggalkan itu bisa dibaca sampai hari ini. Itu beliau. Maka jangan putus asa. Ustaz, saya banyak sekali dosa. Ini kalau Allah bisa menolong seorang Fudail bin Iyad, Allah pasti juga bisa menolong kita. Maka teruslah istiqomah. Semoga kita jadi orang yang terus baik. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, inni la arhamu thalathatan. Sungguh aku sangat mengasihi 3 golongan. 3 golongan. Kasihan betul nih 3 golongan. Makanya aku sayang betul melihatnya. Kasihan melihat mereka ini.
Siapa yang kasihan ini? Aziza qaumin dzul. Pemuka kaum tapi dihinakan. Pemuka kaum tapi selalu dibicarakan jelek oleh orang banyak. Ini satu nih. Pemuka kaum, pemimpin, tapi tiap hari dicaci maki sama yang dipimpin. Kasihan betul kelompok ini, kata beliau. Yang kedua, wa ghaniya qaumin iftakar. Orang kaya di suatu tempat tapi lagaknya miskin. Masjid mau rehab, kagak ada duit. Di samping ada tetangga, nggak ada makanan, nggak pernah nolong. Orang kaya lagaknya miskin. Ini orang yang kasihan nih, dikasihani. Yang terakhir, wa aliman tal'abu bihid dunia. Orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Ilmu fikihnya cakep. Sebelum dapat jabatan, riba haram. Sesudah dapat jabatan, halal dikit. Makin naik jabatannya, udah halal beneran. Tal'abu bihid dunia. Subhanallah. Dulu haram, begitu saya sudah punya kepentingan, halal. Itu orang alim. Berfatwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tapi didiam-diam nggak apa-apa, itu orang banyak. Tapi untuk kita yang ini nggak ada hukumnya. Astagfirullah. Itulah orang alim yang dipermainkan oleh dunia, dipermainkan oleh jabatan, dipermainkan oleh uang, dipermainkan oleh kesenangan duniawi, dipermainkan. Kalau orang awam dipermainkan oleh dunia, kita paham, kita mengerti. Tapi kalau orang alim dipermainkan oleh dunia, sungguh menyedihkan. Subhanallah. Wa qala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri, ulama tabi'in terkenal dari Basrah. Beliau berkata, uqubatul ulama'i mautul qalbi. Hukuman bagi para ulama, hatinya mati. Hukuman bagi para ulama itu hatinya dibikin oleh Allah mati. Itu hukuman bagi para ulama. Kalau ada ulama, bahkan nasihat sesama ulama saja dia sudah tidak mau dengar lagi, itu akibat hatinya sudah mati. Allah matikan, walaupun ilmunya banyak. Itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Wa mautul qalbi, dan tanda dari matinya hati, talabud dunya bi'amalil akhirah. Nuntut dunia pakai amal akhirat. Nyari dunia pakai amalan akhirat. Dapat kesenangan dunia dengan urusan akhirat. Tuh, itu tandanya. Maka perhatikan, ulama suq itu perhatikan, apakah orang tersebut hatinya sudah mati ataukah masih hidup? Bagaimana cara menandakannya? Kalau dia nyari dunia dengan amalan akhirat, berfatwa untuk orang haram tapi untuk dirinya sendiri halal, itu hatinya sudah mati. Alim dia, jauhi tetap. Kenapa dijauhi? Karena orang bodoh yang merusak, berapa banyak dia bisa merusak. Tapi kalau orang alim yang merusak, itu lebih dahsyat akibatnya daripada orang bodoh yang merusak. Itu tanda ulama suq itu begitu. Hatinya mati. Subhanallah. Diundang sama pejabat datang, diundang orang kaya datang, diundang orang miskin udah nggak mau datang. La haula wala quwata illa billah. Diundang orang punya mobil datang, yang ngundangnya naik sepeda kagak mau datang. Subhanallah.
Nggak ada kesibukan, nggak ada apapun, tapi tidak mau hadir. Kecuali ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak mau hadir, pertanyaannya sederhana, apa yang dia cari? Dia ingin mengajarkan umat Nabi supaya pinter, atau dia ingin bangun jaringan? Berarti dia sedang bikin perusahaan pakai marketing dengan amalan akhirat. Itu maksud. Nah, semoga kita tidak termasuk dari kelompok tersebut. Kita punya waktu sedikit lagi. Baik. Wa ansyadu, para ulama ada yang kemudian membacakan syair. Ajibtu limubta'id dhalalati bil huda. Aku terheran-heran melihat orang yang mencari kesesatan dengan petunjuk. Artinya mencari kesesatan dengan petunjuk, dia gunakan ilmu Allah untuk mencapai kesesatan. Wa may yashtari dunyahu bid-dini a'jabu. Siapapun orang yang kemudian menjual agamanya demi dunia, sungguh sangat mengherankan. Ajib betul nih orang. Wa a'jabu min hadaini man ba'a dinahu. Dan yang paling disebutkan di sini, barang siapa yang membeli dunia dengan harga agama, maka orang ini sangatlah ajib, aneh, luar biasa, ajaib betul ini. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Apa itu? Wa a'jabu min hadaini man ba'a dinahu. Dan yang lebih aneh lagi, ada orang yang menjual agamanya, bukan membeli, dijual, bidunia siwahu, dengan dunia orang lain. Fahuwa min din a'jabu. Dia jual dunia, agamanya dengan dunia orang lain. Contoh Pak, ada orang alim, kata istrinya, "Bang, cincin baru." Sudah mulai hilang alimnya, berubah jadi pejabat demi memuaskan keinginan istri yang pengen cincin baru. Kan saya sering bilang Pak, terkadang koruptor itu bukan karena dia pengen korupsi, karena tuntutan di rumah juga gede, makanya dia korupsi. Walaupun nggak semua begitu, tapi ada yang model begitu, yang di rumah minta mobil baru, yang di rumah minta kulkas baru, di rumah minta apartemen. Akhirnya apa? Kalau sehari 2 hari dengar 3 kali nggak sanggup lagi, ya terpaksa ngambil. Ini ada ulama modelnya begini. Ada ulama model begini. Subhanallah. Itu luar biasa. Ini kehancuran, ini kerusakan. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah para ulama kami, jagalah orang-orang alim di antara kami supaya mereka tidak terganggu, tidak disibukkan dengan kehidupan duniawi, tidak dibutakan oleh kesenangan duniawi, dan tetap menjadi panduan dan orang-orang yang terus dapat membimbing kami. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, kepada para asatiz kita, semoga Allah menjaga mereka, Allah limpahkan kasih sayangnya kepada mereka, Allah juga mengampunkan kesalahan mereka kalau ada, dan jika pun kemudian mereka pernah salah, Allah tarik kembali ke jalan yang benar. La hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina. Hadirin, kita rehat dulu sejenak, nanti insyaallah ba'da isya kita buka sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان